Halo, saya Enggi Dewanti, host dari podcast Ngalor Ngidul UNDP Indonesia. Firstly, Happy UN Day. Thank you loh hari UN ini Day. teman-teman yang udah hadir, Mbak Itot dan Mbak Rere. Sampai gue lupa ya. Sama tamu sendiri. Mas Greget, thank you very much buat hadir hari ini loh. Gimana perasaannya diundang ke podcastnya UNDP? Tolong bilang happy dong. Seneng, kaget, grogi, yang pasti gue sakit perut langsung. Bu Enggi, aku sakit perut. Belum siap tenar. Iya, Belum belum siap pernah tenar. soalnya manggung. Ya. Kita bisa berguru sama Mas Greget ini. Makanya dia yang aku undang hari ini. Nah, ini aku diundang tapi sebenarnya tinggal pindah kubikel aja. Karena kita semua masih di jam Merah. kerja ya. Ini adalah bagian dari job desk kita sebenarnya ya hari ini. Tuh. Well, kita hari ini sebenarnya yang mau kita diskusiin tuh hal yang semoga berfaedah ya buat pendengar kita gitu, yaitu soal UN Day ya, yang kita peringati hari ini 24 Oktober 2022. Nah, ini ngomong-ngomong soal UN Day sendiri, teman-teman tahu nggak nih UN Day apaan? UND, saya belajar dari sekolah aja. Wah, ini Itu dulu adalah dapat A terus nih hari kayaknya. berdirinya PBB. Wah, oke. Oke, ada yang mau ditambahkan? Ya, berdirinya PBB ini tujuannya untuk mencegah terjadinya lagi perang karena Wah. dia didirikan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Wah, ini jawabannya orang UN banget kalau ini. Ya orang UN banget. Luar biasa. Kalau aku khas anak milenial sama Asyik. Gen Z. Ya every day is UN Day. Every day is Yeah, UN Day, gitu. oke. Jadi 24 Oktober didirikan, Mhm. tapi kita menjiwainya tiap hari. Gitu. Karena kita Oke. kerjanya tiap hari adalah Kerjaan Ya, ya, Bu. UN. Iya, Pembangunan. benar-benar. Jurusan Betul. pembangunan. Benar-benar. Dan Benar-benar. perdamaian. Jadi jawabannya nggak ada yang salah ya, semuanya benar banget tadi untuk perdamaian, kemudian juga lahirnya PBB, dan tadi Mas Greget juga nyampein kalau kebetulan kita semua ini bekerja di jurusannya pembangunan gitu ya. Mungkin teman-teman di luar juga banyak yang bekerja di bidang-bidang lain juga. Sebenarnya ketika kita berkontribusi gitu ya di Indonesia juga pasti sama yang kita lakukan di sini gitu. Oke. Berikutnya nih kita ngomongin soal UND tadi ya. Kalau di UN sendiri, terutama di Indonesia gitu ya, selama UND apa aja sih kegiatannya? Mungkin ini pertanyaannya ke Staff Association ya, teman-teman yang di Staff Association. Ibu Ketua, Ibu Ketua dulu. kami persilahkan. Jadi gini. Iya. Ya kalau kita dari staff association tuh biasanya ngadain UND untuk kebersamaan, Mhm. untuk kumpul gitu kan. Kayak kita selama ini mungkin kerja di masing-masing agensi udah sibuk banget gitu ya. Mungkin Mas Greget dengan kerjaannya, Mbak Rere dengan kerjaannya, di WHO di sebelah sana, di UNDP sebelah sana, UNESCO sebelah sana, kita nggak pernah ketemu gitu. Jadi kalau UND ini kita ngumpul juga, selain ngumpul kita saling menunjukkan sisi lain dari kita, bakat-bakat yang terpendam selama Bakat-bakat ini. yang terpendam. Tidak ada saluran untuk menampilkannya, inilah saatnya gitu. Oke, jadi tujuannya adalah menggali potensi ya Iya, sebenarnya betul. ya. Karena kalau lagi lamaran pekerjaan kan nggak ditanyain ya. Di luar dari job desk tuh nggak ditanyain ya kan. Bisa nyanyi nggak mungkin kan ditanyain. Punya follower berapa tuh nggak mungkin ditanyain biasanya ya kan. Iya, mungkin oke, mau nambahin. dari aku ya. UN Day untukku pribadi itu adalah satu hari penuh fun activities. Bukan satu hari, kita lumayan lama ya untuk kemarin tuh. Jadi di hari-hari itu kita menunjukkan bakat, kita ngeceng-ngeceng, kita menggali kebersamaan supaya nggak lupa kita satu UN family. Oke, itu kegiatannya apa aja Mbak yang dilakuin? Tadi kan katanya ada berhari-hari gitu ya. Iya, berhari-hari yang kita tertarik sama kegiatan olahraga, jadi ya kita tiap hari olahraga macam-macam ya. Dari nggak hanya olahraga tapi Nggak hanya ada olahraga ya. nyanyi juga. Oh ya, oke. Nari juga pernah. Nari pernah juga ya. Iya, pokoknya yang menggali bakat, yang menunjukkan kebisaan. Iya, betul. Pokoknya bidang-bidang ekstrakurikuler ya ini. Iya bener ya. Tiap hari soalnya kita nggak pernah menunjukkan itu toh. Iya benar, Jadi benar. spesial deh pokoknya harinya. Menarik. juga Mas karena- Greget sempat ikut nggak kemarin? aku kayaknya pernah ikut, pernah tahu karena memang itu acaranya Oke. gede dan Nonton rame. juga kan? Ya kan? Iya, ya nonton. Ada kan
namanya UNDP ya, maklin UNDP kita support ya, misalnya ada yang final gitu. Jadi sebenarnya esensinya dari UND itu betul ada hiburan, ada multi talent show gitu ya, selain bekerja, tapi juga aku pikir itu semacam ini kompetisi antar UN itu juga ada di luar dari pekerjaan kita gitu. Jadi kompetisi dalam mencapai SDGs, tapi juga kompetisi masak, kompetisi nyanyi, kompetisi olahraga itu ternyata ada gitu. Tetap antar UN itu ada terus gitu. Ambi-ambi ya. Orang-orang ambi. Mau yang fun apa enggak pokoknya mesti nomor satu. Iya. bener. Galaknya berasa banget itu. Tapi seru, jadi kayak keluarga rasanya di situ. Bener sih, karena waktu itu aku sempat ikut yang futsal ya. Itu pertama kalinya aku ikut futsal cewek itu. Setelah itu aku bilang aku nggak bakal mau nonton lagi karena soalnya nggak ada, waktu itu kebetulan pagi kan, jadi kayak yaudah kamu aja yang main futsal gitu, nggak pernah main futsal, tapi justru malah jadi dapat ini ya excitementnya karena kita ngumpul sama agensi yang lain gitu. Ya sisi lainnya itu kalau olahraga tuh kan gini, kita mungkin waktu itu banyak kegiatan olahraga, tapi kitanya sendiri jarang latihan, tiba-tiba ayo kita main tanding 3 hari, abis itu aduh ada yang ketarik di belakang. Bener karena saking semangatnya gitu, semuanya ikut cabang olahraga gitu ya. Melebihi atlet malahannya. Atlet cuma satu cabang olahraga, ini semuanya diikutin gitu. Tapi kalau di WHO memang udah dipersiapkan dari bulan Agustus tuh udah pada ayo latihan. Wah. Jadi ini rahasianya. Iya. Kontingennya ikutin. dipersiapkan ya. Oke. Ada pelatnas. Itu namanya inspirasi. Berbagi inspirasi. Patut dipertimbangkan. Ada seleksinya, jangan-jangan nggak semua bisa makilin WHO. WHO ternyata ini ya, atletnya atlet semua ini, wah luar biasa. Nah, tapi kalau kita ngomong waktu pandemi ada perubahan nggak sih dari caranya UND diadakan, dirayakan gitu? Ya waktu pandemi itu kan kita semua di rumah, nggak bisa ketemu, ya bukan nggak bisa, nggak boleh ketemu juga gitu ya. Jadi itu lumayan mengagetkan di awal gitu ya, tapi juga membuat kita harus mikir gimana caranya kita bisa tetap menjaga motivasi, menjaga biar nggak stres gitu, biar nggak kena mental kalau kata anak sekarang tuh ya. Jadi waktu pandemi itu ya mungkin lebih ke masing-masing agensi ya, gimana mengadakan sesuatu untuk staffnya gitu. Betul. Kalau kita di UNESCO tuh kita waktu itu per 3 bulan tuh ada pertemuan besar gitu ya, yang melibatkan semua pihak, terus kita bikin pertemuan dengan tema. Jadi nanti ada tema, waktu itu pernah temanya itu Mission Impossible, jadi kita kumpulin foto-foto lucu-lucuan gitu, terus dibuat semacam film gitu. Jadi ya gimana memotivasi teman-teman untuk tetap semangat kerja dan nggak merasa ditinggalkan. Wah, benar. Sama satu hal lagi yang kita rasain waktu pandemi itu, empati semakin meningkat. Kalau kita lagi ada sesuatu, kan apalagi zaman pandemi itu ada yang sakit, ada yang meninggal, terus juga lebaran tetap jalan gitu. Saat kita ngadain, kita harus ngumpulin sumbangan tuh, tapi jumlah sumbangannya tuh luar biasa, meningkat jauh banyak. Gitu ya. Jadi justru malah di saat, maksudnya ketika semua orang pasti ada permasalahan masing-masing lah ya gitu, tapi justru malah keinginan untuk memberi itu makin besar ya. Makin besar. Wow, empati gede, wow luar biasa. Iya, kalau di tempatku sih kalau aku sebagai staff association jelas nggak ada kerjaan, jadinya di rumah gitu kan. Bukannya nggak ada kerjaan gimana, cuman kita tiap hari ya tetap kerja di kantor mikirin teman-teman yang lagi sakit, terus yang lagi apakah dia depresi, apakah dia lagi burnout, iya. Itu tuh ya sebagai staff association ya emang mesti tiap hari mikir. Akhirnya tiap minggu aku ngadain fun virtual namanya, di sini kita bisa sharing knowledge, sharing hobinya. Jadi ada lomba, ada movie night, ada seminar tentang lingkungan hidup, tentang macam-macam deh pokoknya yang keseharian yang mengundang orang berbicara selain kerjaan. Cuman awal-awal minggu heboh tuh, rame kan. Lama-lama ya tetap aja mendem. Soalnya tetap
ngelihat laptop ya kan, Iya, ngelihat iya. Zoom dan sebagainya. Itu beda ya. Terus waktu kemarin pandemi itu begitu ada yang sakit kita kirim-kirim kit, kita langsung begitu ada yang sakit ini alamatnya di sini, kirim ojol, kirim ada kitnya. Wah, Ya bentuk-bentuk perhatian kecil-kecil Iya, itu benar. ya semoga bisa bermanfaat juga. buat Bermanfaat sih kalau menurut aku, karena aku juga ngerasain seperti itu ya. Maksudnya itu hal yang kecil banget tapi ternyata aku yakin menyentuh dan juga bikin kita jadi kayak Iya, sekali lagi sendirian empati gitu. ya, kita Iya, jadi benar. semakin Iya, tajam empati. iya. heeh. Iya. Tapi kalau ngomong soal kerjaannya nggak berkurang sih Sama sebenarnya. kerjaan lah. Kerjanya tetap, tapi Tambah ada sih yang kalau gua bilang. ya betul. Tapi ada sesuatu yang berkurang. Kita nggak ketemu sama teman itu rasanya, teman kantor di kantor tuh memang rasanya beda ya. Kadang jadi kita dikurung di ruangan kecil, misalnya kamar atau karena meskipun punya anak atau punya istri, kita kan pasti di kamar juga kan Betul. kerjanya. Jadi nggak, jadi tetap dikurung di kamar yang sempit. Itu beda dengan kita ketemu face to face sama teman kantor. Nah memang itu jadi tantangan tersendiri sih, gimana caranya kita bisa mendekatkan yang jauh lewat teknologi dan lain-lain. Tapi tetap bahwa kebosanan itu juga semakin sering, kayak tadi misalnya ada movie night dan lain-lain, tapi tetap bosan juga, akhirnya juga pada nggak ikut. Nah itu yang Iya sih, kadang jadi benar-benar. tambahan kerja untuk mikirin itu gitu, teman-teman Iya, wah. association, misalnya association gitu ya, apalagi teman-teman yang bergerak di bidang-bidang yang sangat terdampak kesehatan, ekonomi, itu kan jadi programnya makin tambah, tapi juga kita harus juggling kerjaan di kantor tapi orangnya nggak di kantor gitu ya. Pemerintah juga mungkin Iya. atau partner yang lain mungkin juga agak susah dihubungi gitu kan. Jadi ada delivery yang nggak tercapai, makin burnoutnya makin dapet gitu, Benar, mental makin benar. dapet gitu. Luar biasa. Aku yang tuh yang emergency ya. iya, aku apresiasi sama teman-teman yang bahkan di saat yang sulit seperti itu, kayak tadi misalkan Mbak Rere sampai yang nyempetin tiap minggu bikin seminar gitu ya, buat bikin semua orang jadi happy gitu ya, kayak semua orang jadi wah thank you banget loh Mbak Rere itu. Oh iya, Iya. jangan lupa tiap hari tetap ada quote. Nah, positif quote, gila gak sih lo? Oh dikirim gitu? Iya. Wah, Everyone tiap hari nyari. wah kalau ini mah Oh, itu extra emang mile kalau ini. ekstra, tapi beberapa minggu doang. Tapi penting bener loh, kalau perhatiannya loh. misal setahun nggak ada UND yang kayak olahraga itu emang ada rasa yang kayak kering gitu. Iya. Jadi kita tetap butuh sebenarnya. Benar. Ini Ada yang ya. hilang. Ada yang hilang. Kode betul. keras ya tahun ini ada nggak? Gue lagi mau. Ayo bener ya, biar nggak usah kompetisi tapi kita ngumpul ya Iya, kan? betul. Ya. Benar-benar. Wah luar biasa banget ini tadi sharingnya dari Mbak Itot dan juga Mbak Rere. Tapi kalau dari kehidupan pribadi ada yang mau share nggak di selama pandemi, apalagi setelah sekarang kan kita udah mulai ke new normal gitu ya. Ada yang berubah nggak gitu? Apalagi kan selama pandemi kita lebih sering mengakses sosial media, ya kan, berinteraksi dengan Iya. laptop, ya kan, Zoom dan berbagai macam hal gitu ya. Ada yang berubah dan memberikan dampak tersendiri nggak buat kalian? Kalau aku dulu ya. Aku berasa banget karena kantorku itu dulu jumlahnya nggak segitu banyaknya. Oke. Sekarang kayak berkembang blub gitu. Oh justru Begitu jadi kita- staffnya jadi makin banyak banyak. ya. Oke Jadi masuk begitu akal sih. kita masuk nih mulai di kantor, siapa ya? Siapa? Oh iya benar, aku juga mengalami Iya. itu. Itu tuh Kadang- bingung banget. Tapi kalau pakai beneran. masker ya, kayak ini siapa ya gitu. Iya, apalagi nggak pakai masker bener. Iya, itu Nggak kayak kelihatan pakai itu masker siapa. nggak pakai masker gitu. Bahkan teman lama aja bingung karena badannya udah pada mengembang. Iya. Ada yang rambutnya udah jadi Siapa nih gondrong. temennya? Terus sebenarnya Rere Gue ternyata. ngomongin gue sendiri. Oh, gitu. Kayak gitu deh. Cuman ya pribadi rada-rada lemot waktu masuk. Oke, jadi kayak Jadi kan kita di rumah ada proses terus nih. gitu ya Mbak ya. Biar kita interaksi lewat Zoom, meeting, tapi tetap begitu ketemu orang jadi hesitate. Ya. betul. Jadi kayak shock gitu loh, nggak ngerti. Iya, kan? iya, iya. Iya, iya. Efek zoominar. I feel you. Heeh. Kadang-kadang juga aku ngerasa gitu sih. Gimana kalau Mbak Itot? Kalau aku sih yang aku rasain deh waktu dibilang harus kerja dari rumah tuh kebetulan tuh itu hari Jumat tuh udah minggu itu kita dengar ada kasus di Indonesia, terus hari Jumat tuh aku pikir aduh aku bawa laptop aja lah gitu kan. Pulang tiba-tiba hari Sabtu keluar email kerja dari rumah gitu kan. Waduh, Senang sama kaget. akhirnya jadi juga nih kita kerja di rumah kan. Terus udah gitu nah itu tuh disebarnya lewat email. Terus ada beberapa temen yang nggak ngecek email, Senin masuk kantor kok
udah gak ada orang. Ya udahlah, akhirnya dikasih tahu kalau kita kerja di rumah, jadi mereka terus ngambil laptop gitu ya, juga difasilitasi sama kantor kalau perlu apa, bahkan mau pinjam kursi juga boleh, mau pinjam monitor segala macam boleh gitu, bawa pulang. Nah seminggu pertama tadinya tuh ya aku nggak nyiapin special desk ya buat kerja di rumah, sampai akhirnya oke deh, kita harus punya special tempat gitu ya untuk kerja. Ya udah di set up, terus belajar Zoom sampai wow, dari Zoom tiap kali sekarang udah canggih gitu ya. Tiap kali nanti Zoom, oh ya cek dulu ada update nggak. Udah pro sekarang ya. Udah pro, main filter main apa gitu. Ngerekam. DJ Udah banget. biasa pakai filter ya. Ya tapi ya gitulah. Jadi kita meeting ketemu lewat Zoom, apa-apa lewat Zoom tuh ada ya benar juga ya, capek juga kita ngeliat laptop gitu. Tapi Jet lag gitu. tapi juga sisi lainnya tuh karena kita reachable at any time gitu ya. Ya orang ayo meeting lagi. Meeting lagi. Terus 5 kali meeting. Aduh. Rasanya gitu kan. Ternyata ngeliat laptop terus tuh enggak ini juga ya. Enggak terlalu menyenangkan juga. Benar. Kerasa sih. Kalau aku ini kan kita ngomongin work life balance ya di UN ya. Memang jujur aja nih, dengan kita nggak ke kantor itu kerjaan lebih cepet sebenarnya. Karena kan kita nggak capek di jalan gitu. Meskipun jalannya ya sebenarnya juga nggak rame-rame banget ya kalau di daerah tempat tinggal sana kesini gitu. Tapi jujur bahwa jam 4, jam 3, jam 2 sudah selesai kerjaan hari itu gitu. Nah jadi ya kita ngerjain yang buat besok atau kita eksplorasi bakat-bakat lain gitu, kayak misalnya masak gitu ya, bikin konten gitu kan. Tapi kontennya juga tentang SDGs misalnya gitu, atau misalnya main sama kucing gitu kan. Jadi sebenarnya kita juga bisa ini istilahnya kayak mewujudkan nilai-nilai SDGs itu dalam kehidupan sehari-hari gitu. Aku lihatnya kayak gitu sih, meskipun ya kalau ada orang yang ya harusnya ngerjain hal yang kerjaan dong, masih jam kerja. Iya udah selesai karena cepet gitu kan. Jadi kita bisa ngelakuin sesuatu yang lain, dan ini aku belajar konsep slow living dari pandemi itu. Jadi kita bener-bener ngerjain sesuatu tuh ya dinikmati gitu ya, nggak diburu-buru gitu kan. Terus bener-bener tahu mana yang esensial, mana yang enggak. Kalau nggak penting ya udah. Karena kadang kalau kita kerja di kantor gitu juga ada beberapa hal yang sebenarnya distraction ya, kayak gosip kayak gitu. Ya kan gitu kan. Itu juga satu yang hilang, tapi itu juga sesuatu yang hilangnya positif gitu juga. Jadi lebih ke slow livingnya dapet gitu. Kalau meeting itu perlu di slow living nggak? Atau Nah, just get over with it? Karena nggak semuanya perlu meeting, tapi ada aja yang senang meeting gitu. Betul. Pengen ketemu orang. Tapi Mbak itu kalau di UN itu aku rasa meetingnya efektif loh sejaman ya kan. Tapi kalau di kantor yang lain bisa 2 gitu jam dong. ya kan. Mungkin di kantor lain juga sama ya kan. Iya, oke. Kerjanya begini doang soalnya. Tapi anyway udah nih fokus gitu. Iya benar-benar. Aku rasa memang semasa pandemi itu kita jadi kayak belajar apa yang penting apa yang enggak gitu, yang esensial apa enggak gitu kan. Dan aku juga experience hal yang sama gitu kan. Wah ini kita obrolannya dalam-dalam banget ya ternyata ya. Oke. Learning new thing itu tadi. Iya learning new things ya kan, masak. Ya, Ini Mas Greget ini dia ternyata jago masak juga loh. Ya. Ayo kita kapan-kapan diundang. Ayo boleh ke Solo. UN retreat ya. Oke. Nah, tadi kita udah ngomong beberapa hal yang agak-agak dalam ya kan. Sekarang aku mau kasih sedikit fun quiz nih ya. Waduh. Untuk mengecek seberapa dalam pengetahuan dari tamu-tamu kita hari ini gitu kan. Yes, untung aku hostnya ya kan. Jadi aku nggak kebagian tanya. Jadi pertanyaannya simple sih sebenarnya. Jadi nanti teman-teman boleh jawab ya sepengetahuan teman-teman aja. Pertanyaan pertama adalah tadi kan kita udah bahas nih UND kapan 24 Oktober ya, hari ini kita bikin untuk peringatannya. Nah pertanyaannya adalah kenapa UND-nya itu tanggal 24 Oktober? Nah Jawaban serius. Ratifikasi Piagam PBB. Oke, ratifikasi Piagam PBB. Oke. Ya itu jawaban seriusnya. Ya, ada yang mau menambah, menyanggah silahkan. Mungkin 3 negara yang terlibat dalam acara itu adalah Amerika, Soviet sama Inggris. Oke. Aku idem aja. Jadi ya ratifikasi piagam gitu kan. Pertemuan pertama kali lah gitu yang dihadiri ya kurang lebih ada 3 inisiator tadi plus beberapa negara gitu. 24 Oktober. Baik, oke. Tambahin tahunnya tuh 1945. Iya.
Sebenarnya kalau cedera semat nggak boleh idem kali. Ya, tolong ya. Ya, tadi aku udah nambahin loh ya. Pertemuan pertama. Cedera semat kok idem ya? Tolong ini. Tapi oke, Namanya jawabannya. UN Family, Bu. Oh ya, UN Family ya, kita harmonis. Tapi jawabannya tuh bener semua, aku seneng banget deh, ya kan. Aku akan bacakan sedikit nih, mungkin teman-teman daripada googling mending dengerin aku aja ya kan. Jadi berdasarkan situs resmi PBB itu dahulu pada tahun 45, bener tadi ya, 24 Oktober itu ada perwakilan dari 50 negara itu bertemu di kota San Francisco, Amerika Serikat pada konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang organisasi internasional dan menyusunlah piagam PBB tadi. Nah, piagamnya secara resmi diratifikasi pada 24 Oktober 45. Jadi itu yang menjadi hari jadi UN dan sekarang kita peringati sebagai UN Day. Wah, skornya semuanya. Jadi skornya 10, 9, 8. 8. Yang idem 5 aja dah. Oke, baik. Aku ada pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua kita adalah sekarang itu UN Day yang keberapa? 2022. 2022. Kok 2002 sih? Kalkulator 77. Sama deh sama kemerdekaan Indonesia sama ya. 77. Kan 45. Oke, betul, wah, 77. oke. Kalau salah ini di-cut ya, karena kan sama-sama Indonesia. Dikira kan nanti kita nggak apa. Oke. Sebenarnya smart ya tadi karena sama-sama tahun 45 jadi yang ke-77. Oke, betul. Pinter-pinter. Pinter ya hari ini ya tamu-tamu kita luar Terima biasa. kasih ya, pinter satu, Yeay. pinter dua, pinter tiga. Oke, pertanyaan yang ketiga fun quiz-nya adalah kita ngomongin kan nih sekarang ada teman dari UNDP, UNESCO sama WHO. Nah, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri ada berapa sih UN entities-nya? Entities ya. Lebih Bukan oke. agency ya. Bukan Bukan agency. agency, entities. Ini kalau di UNDP ini, kalau kita masuk ke lantai 7 itu kan ada ruangan tuh, ruangan buat rame-rame UN. Nah itu ada listnya tuh di reception ada listnya. Oke. Kayaknya sih belasan, ya Belasan 12, ya? 13, 15 gitulah. Oh, Gitu. oke. Pilihannya banyak, Ngitung 12, ya? 13, 14, 15. Aku suka lewat Pernah cuman ngeliatin doang ngitung, soalnya. aku hitung berapa gitu. Nggak ada Pas nomornya induction, ya? Kurang kerjaan nggak banget ada. ya. Habis ini staf-staf UNDP silakan lihat. Ada hadiah gelas cantik dari Mbak Enggi. Oke. 15 aku jawab. 15. 15 Gak apa-apa 15 juga. 15 dah ya. Lebih Harga kurang? pas ya. Pas dah Pas 15. ya? Pas. Kayaknya Oke. 15. Sebelum kotak palu nih. Ya, oke. 15? 15? 16 deh, 16. biar beda. Boleh. Kasih aja. Oke. Well, Yang benar? bener sih banyak ya. Nah, tapi precisely itu jumlahnya ada 22. Oh ya, aku lebih dekat, Iya, ya. kamu lebih dekat. Kamu sekarang lebih tinggi ya. Kamu pintar satu sekarang. Oke. Waduh kurang banyak kita kurang gaul. Ada 22 entities sebenarnya yang ada di Indonesia gitu. Nah, terakhir nih aku pengen ngajak teman-teman ini untuk nyebutin satu-satu ya. Waduh. UN entities-nya. Jadi gantian, terserah mau dari sini mau dari sana nih. Satu doang kan? Satu doang tiap. Jadi pokoknya sampai siapa yang nggak bisa kita stop di situ, oke? Singkatannya aja ya, nggak usah dibikin United Nations nggak usah nunjukin kalau pintar ya gitu. So banget gitu kan. Galak banget gurunya hari ini. Tolong. Jadi singkatannya aja, terserah mau mulai dari Mbak Rere atau Aku boleh. Mas. Oke. Gak boleh diulang tapi ya. Oh iya. Nggak boleh diulang ya. Ulang. Ini berat ini. Aku kasih tanda dulu. WHO, oke. UNESCO lah. UNESCO langsung. UNDP. UNDP. Terus Apalagi? lagi ya? Iya. terus. WTO. WTO, oke. FAO. FAO, ILO. ILO. Apa ya? Tetot. Ya. Ya. Oke. Pas. UN Women. UN Women. UNH. Nggak ada agency itu. Ada dong, ada. Ada. Coba Ada. buka. Ada. 22 ada dong. Ada UNH. Host tidak bisa Oh ya, host nggak diganggu boleh gugat disanggah. ya. Iya, baik. Ada. Langsung. Saya lupa lagi UN deh. UN-nya sendiri. UN-nya sendiri. Oke. IFED. IFED, oke. Aku mau ngomongin sebenarnya IOM. IOM, oke. Itu soal duit itu loh. Duit banyak kan. Duit atau Pas lagi deh. Oke.
Yang paling Ini yang ikut kuis kayaknya cuma Mbak Itot sama Mas Greget doang jadinya. UNICEF lu enggak disebut. UNICEF, oke. Soalnya pikiranku Aku hitung dulu NDP tuh, sama 2, 3, 4, 5, 6, 7, agensi 8, 9, 10. Oke, 5 lagi deh. UNIDO. UNIDO, oke. lain. UNFPA. UNFPA, oke. WFP. Ya, itu. WFP ya. UN Women. UN Women Udah, udah. tadi. UNDSS. Oke, benar UNDSS. ILO. ILO udah. Udah. Oke. ITU. UN OCHA. Ya. UNIDO udah, UNOCHA, UN. UN Oke, ini CDF. dari bilang udah baru pada nyebutin semua deh ya. Tolong. Kan Cari baru suasana. panas, baru panas. Murid-muridnya tidak patuh pada peraturan ya. Tapi oke, tadi udah disebutin hampir semuanya ya, sebenarnya luar biasa. Keren kan. Kurang tadi tuh pertanyaan tambahan dari tadi. Iya. Iya, tadi nggak ada ya. Aku sembunyiin sebenarnya. Jadi biar seru, Untung biar nggak nggak tahu ketahuan deh. Tadi mungkin yang boleh disebutin tuh ada UNEP ya untuk environment, ada UNHCR, kemudian ada UNIC tadi yang dari Mbak Rere ya. Terus World Bank juga bagian Ya, dari itu. UNDP. Iya. Oh ya ya. Betul ya. Ini sudah di sudah dicek ya. Sudah dicek recheck datanya. Oke. Thank you untuk kuis kita hari Hadiahnya? ini ya kan. Hadiahnya. Disponsori oleh siapa ya di sini ya. Oke, yang penting untuk keharmonisan UN ya kan. Oke. Baik, pertanyaan penutup pada hari ini sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini ya. Mungkin dari teman-teman agensi-agensi ini dari UNESCO, WHO dan UNDP sendiri, kalau untuk fokus kegiatannya masing-masing agensi apa dan selama pandemi dan sekarang nih kita moving forward apa yang menjadi fokusnya? Silakan. Mungkin dari aku ya. Boleh. Kalau dari UNDP kan aku di bidangnya Innovative Finance, Sustainable Finance gitu. Jadi kita ngomongin soal financing gap. Jadi berapa kekurangan pembiayaan buat SDGs Oke, gitu. karena Nah, semuanya itu butuh biaya. Biaya, Ya, betul. butuh biaya, butuh duit. butuh Nah, duit. Betul. Nah, karena ada pandemi itu sebenarnya memang kita ada setback gitu, kayak Oke. kemiskinan bertambah, Iya. HDR juga meskipun pernah Indonesia kan masuk tinggi ya, tapi kan menurun ininya apa namanya nilainya gitu. Nah, itu juga kita butuh tambahan biaya lagi gitu. Oke. Tapi ternyata dengan pandemi kita jadi ada beberapa hal positif kayak misalnya perbaikan lingkungan, Iya. pola hidup kita lebih aware, lebih mindful, terus juga dari sektor keuangan kayak tadi Mbak Itot bilang, misalnya kita lebih peduli, orang-orang lebih suka nyumbang. Nah, Ya. nyumbang atau filantropi ini bagian dari sumber pendanaan yang baru gitu, yang bisa Oke. dieksplorasi gitu. Makanya sebenarnya 2 tahun ini tuh banyak banget alternatif keuangan yang inovatif yang bisa dipakai buat SDGs gitu. Wah, Jadi fungsinya oke. ke sana. Jadi lebih ke arah SDGs dan pembangunan manusia HDR gitu, yang nanti mau oke. di launching ya. Iya, Gitu. Cie. Ntar Mas Greget menjadi spokesperson. Ada banget ya. bocoran, ada bocoran. Nanti kontak tim aku aja. Untuk manajer ya. Oke, kalau dari UNESCO gimana Mbak? Kalau di UNESCO tuh ya dari sejak pandemi ini kita lebih mendorong negara-negara anggota itu untuk mau terlibat dalam open science. Oke. Ya. Jadi kalau selama ini orang-orang kalau melakukan research atau apapun tuh biasanya kan di-keep tuh datanya, jangan sampai diambil gitu. Yeah. Apalagi ini kan juga menyangkut hak paten segala macam gitu. Jadi dari kasus pandemi ini kita ngeliat kalau kita bisa sharing informasi, sharing data, itu mungkin kita akan bisa mendapatkan solusi yang lebih cepat dari pandemi Betul. ini gitu ya. Jadi itu satu dari sebagian banyak hal yang dilakukan, dan juga yang kelihatan sangat ngetren itu saat pandemi adalah hoax. Oke, Ya. betul. Jadi kita juga banyak melakukan namanya literasi untuk sosial media. Benar-benar. Nah ya terutama ya apalagi zaman pandemi banyak orang Iya, scroll selalu gitu ya lebih sosial media banyak makin tinggi ya pemakaiannya ya. Betul, pemakaiannya betul. juga, jadi informasi bisa tersebar semakin cepat, tapi juga nggak selalu benar, itu yang bisa Ya. berbahaya. Wow, Benar banget. luar biasa. Iya, aku juga pengalaman pribadi dari aku kan bagian admin ya. Cuman setelah pandemi ini aku jadi banyak scroll yang langsung nih hoax bukan. Karena aku juga perlu menginformasikan ke members. Ya. Jadi aku bikin guidelines Oh, mengenai oke. COVID itu tuh isi-isinya kan memang harus benar toh. Bener. Benar banget tuh. Aku ya sekarang WHO Iya. itu tetap kita mengusung SDG approach, leave no one behind. Iya. Kita bekerja untuk meningkatkan kesehatan sama harapan hidup orang banyak. Masih dengan menerapkan
kebijakan, terus strategi dan rencana kesehatan nasionalnya. Wah, oke. Jalan untuk mendapatkan kesehatan bagi semua orang. WHO yang selalu disebut itu selalu gitu ya. digalakan. Selama pandemi itu pokoknya WHO Ya. tiap berseliweran hari. ya, Ada yang laris. selalu ada Tiap gitu. hari. Apa Udah kata viral, WHO? udah viral. Gitu ya, udah viral. WHO udah viral dulu pokoknya. Oh ya, untuk memviralkan lagi, Cik. Oh. Sekarang kita punya Facebook, silakan mungkin di googling, boleh juga di googling, carinya di WHO Indonesia. Oke, Nanti wow, banyak selamat untuk kebetulan Facebook kita barunya. IC-nya sudah banyak di situ. Jadi jika perlu informasi sampai ke detail-detailnya mengenai COVID atau mungkin kesehatan mental dan sebagainya, bisa search di situ. Wah. Sekalian promosi ya, terima kasih ya. Terima kasih. Oke, thank you semuanya yang sudah hadir hari ini ya kan. Semoga para pendengar kita ya bisa mendapatkan manfaat dari diskusi kita ini ya kan. Semoga berfaedah ya kan. Dan aku ucapkan terima kasih Mas Greget, Mbak Itot dan Mbak Rere. Semoga nanti kita ketemu lagi ya kan. Dan thank you buat kalian semua sudah mendengarkan. See you. Bye bye. Bye.